Assalamualaikum, welcome back channel di Aisyah Stories. Episode pertama season 2 novel Jangan Harap Aku Mau Kembali. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Suara kicauan burung yang bersaut-sautan menjadi melodi pertama yang terdengar setelah aku membuka jendela kamar. Pagi ini aku bangun kesiangan. Itu pun karena suara tangis Kansa. Setelah membersihkan diri juga Kansa, aku keluar kamar sambil menggendongnya. Mendapati Mak Jah yang sedang menyuapi Uwais sarapan. Aku lekas menghampiri mereka. "Selamat pagi sayang, Mak Jah," ucapku lalu mengusap lembut kepala Uwais dan beralih menatap wanita parubaya itu. Lalu aku bertanya, "Bang Surya?" Mak Jah yang sepertinya paham dengan maksudku, beliau langsung menyela, "Nak Surya sudah berangkat ke kantor. Tadi sekitar jam 6. Mungkin ada hal yang mendesak di sana. Nak Surya juga berpesan untuk mengabari ini ke Bu Aja." "Oh, begitu." Aku mangut-mangut sambil memikirkan hal apa yang begitu mendesak di sana, hingga untuk membangunkanku saja ia tidak punya waktu. Aku kembali menatap Mak Jah. "Terus, abang bilang gak siapa yang akan mengantar Uwais ke sekolah pagi ini? Soalnya biasa ia pergi bersama ayahnya." "Ada, Bu. Pak Dery sudah menunggunya di luar." "Dery di luar?" Itu artinya abang pergi dengan menyetir sendiri. Hal yang sangat jarang terjadi. Biasanya mereka berdua bagai jantung dan hati. Sulit sekali untuk berjauhan. Tapi pagi ini pikiranku mulai mengembara kemana-mana. "Abang sedang di kantor sayang. Ini sedang ada rapat dengan klien baru. Nanti saja abang telepon balik ya." Boneka panda milik Kansa yang kebetulan sedang kupegang menjadi korban dari hatiku yang sedang kecewa. Aku meremasnya dengan kuat. Kansa sedang berada di atas ranjang. Bayi itu sibuk dengan beberapa mainannya. "Abang yakin sedang ada di kantor?" tanyaku lagi. Pasalnya, sebelum menelpon Bang Surya, Mama menghubungiku untuk melihat cucunya, dan beliau sedang berada di kantor. Tapi, tidak ada Bang Surya di sana. "Kok nanya begitu sih? Ja, abang tutup dulu ya. Nanti saya akan menghubungi Anda kembali." Panggilan dua arah itu langsung terputus. Bang Surya terdengar begitu terburu-buru di seberang sana. "Dan abang bilang apa tadi?" "Anda? Ja, sejak kapan ada pembicaraan formal di antara kami? Selama ini, jika sedang berdua, ia selalu memanggilku dengan kata sayang dan Umi jika di depan Uwais, keluarga jauh atau orang asing. Tapi sekarang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Aku mengalus dada, berusaha menenangkan hati. Bagaimanapun, segala praduga itu datangnya dari syaitan. Aku tidak boleh berpikir buruk jika tidak memiliki bukti. Untuk mengalihkan pikiranku, aku menawarkan diri untuk menjemput Uwais pada Bang Rahmat. Selama ini, urusan jemput balita itu menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan saat pergi, Uwais selalu bersama Bang Surya. "Bu Aisyah yakin tidak perlu saya antar?" tanya Bang Rahmat dengan raut wajah cemas. Terlihat sekali jika ia tidak setuju dengan keputusanku ini. "Yakin. Lagi pula saya meninggalkan Kansa di rumah. Tidak mungkin kan akan lama-lama di sana?"
Waduh, nanti kalau bapak tahu saya bisa kena semprot, Bu. Aku menghela nafas kasar. Bapakmu bahkan sudah mulai tidak jujur pada saya. Gimana, Bu? Tanya Bang Rahman karena gumamamku tadi tak terdengar olehnya. Tidak ada. Oh ya, tolong Bang Rahmat panaskan motor untuk saya. Ini pertama kalinya aku menampakkan diri di TK Kartika. Selama ini, jika bukan ayahnya, Bang Rahman, pasti Sahara yang akan menjemput lelaki kecil itu. Dulu saja, saat Uwais masih perlu ditemani, Saharalah yang melakukannya. Celana kulot berbahan kaos yang aku belikan kurang lebih setahun yang lalu, berpadu dengan blus hitam selutut dan hijab instan produk galeri Safna Collection sudah membuatku terasa nyaman. Tidak ada tas atau apapun yang menghiasi tanganku. Bahkan ponsel saja aku meletakkannya di dalam saku. Beruntung aku datang tepat saat mereka sudah keluar dari ruangan. Jadi aku tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Namun Wasku, kenapa dia tidak ada di antara belasan murid yang lain? Kemana perginya bocah itu? Maaf, Miss, saya kok tidak melihat Uwais keluar dari kelas ini? Tanyaku pada guru kelas yang baru saja keluar dari ruangan. Bunda datang untuk menjemput Uwais? Tanya wanita berhijab terjuntai itu dengan anggun. Aku mengangguk seketika. Maaf, kalau boleh saya tahu, Bunda ini siapanya Uwais? Sebab selama ini saya belum pernah melihat Bunda datang ke sini. Tanyanya lagi dengan senyum. Kakak kerja di rumah Pak Anggara ya? Timpa seseibu sebelum aku sempat menjawab. Bibirnya berhias senyum jemawa. Ia juga menjinjing tas branded yang terlihat elegan. Tanpa sengaja, aku memeriksa diriku sendiri. Tidak ada apapun. Bukan, suami saya manajer keuangan di perusahaan milik Pak Anggara. Beliau orangnya sangat peduli terhadap pegawainya. Bahkan, meski seorang CEO, Pak Angga tak segan-segan untuk menegur jika kami tak sengaja berjumpa. Seseibu itu sampai cekikikan saking bersemangatnya ia bercerita. Aku mendadak dongkol karena ulahnya. Mimi! Panggilan lantang dari arah samping membuatku segera menoleh. Balitaku berlari lalu menghambur memeluk kaki. Aku berjongkok seketika. Yeay, akhirnya Mimi jemput Bang Uwais. Kemudian bocahku menatap gurunya. Miss Husna, ini Mimi Bang Uwais. Ayo kalian kenalan dulu. Aku tertawa kecil, begitu juga dengan Miss Husna. Kami berjabat tangan sesuai dengan instruksi Uwais. Ini menjadi salah satu pembelajaran karakter bagi anak usia emas sepertinya. Mimi, maksudnya kakak ini istrinya Pak Anggara? Aku yang sedang menjawab pertanyaan Miss Husna beralih menatap wanita berbaju gamis sempit itu. Lalu merasa risih. Pasalnya ia sedang memindaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Raut wajahnya bahkan mengatakan tak percaya. Tak ingin membuang-buang energi, aku lantas mengucap salam, pamit. Uwais meraih tangan gurunya lalu menciumnya dengan takzim. Tapi untuk melepaskan diri dari jeratan manusia-manusia yang punya banyak waktu luang seperti ibu yang belum ku tahu namanya itu, memang tidak mudah. Dari apa yang aku lihat, sepertinya anaknya berada di TKB. Ia sedang menunggu mereka keluar ruangan. Apa sayanya yang salah lihat? Sekitar seminggu yang lalu, saya juga bertemu dengan Bu Anggara. Tapi kok bukan kamu? Atau kamu istri barunya? Pelakor. Kata itu terdengar di antara kelompok ibu-ibu yang juga sedang menunggu anaknya keluar dari ruangan. Aku menghela nafas kasar.
Suara tinggi wanita itu menarik perhatian beberapa ibu yang lain. Bahkan seseorang yang tidak kutahu siapa menghujatku dengan sebutan pelakor karena ucapannya tadi. Niat hati ingin mengabaikan, terpaksa aku batalkan. Jujur, ucapannya berhasil membuat hatiku yang sedang bimbang terasa sakit. Aku berbalik menatapnya. Jangan suka mengeluarkan kata yang belum kamu tahu kebenarannya. Sebab pasti akan menyesal jika orang yang kamu katai itu membawa perkara ini ke ranah hukum. Pasal 28 ayat 1 atau ayat 2. Jika terbukti, maksimal pidana 6 tahun kurungan atau denda 1 miliar. Dan atas ucapan tadi, saya punya hak untuk memperkarakannya. Saya pasti akan melakukannya jika kamu mau. Aku menekan suara di beberapa tempat. Seseibu itu berdeham halus, tanpa sepatah kata pun lagi. Usai menatap wajahnya yang berubah pias, aku mengalihkan pandangan ke beberapa ibu yang ada di antara kami. Mereka menyunggingkan senyum tipis. Aku pun melakukan hal yang sama, meski hati masih terasa dongkol. Uwai sayang, yuk kita langsung pulang. Di depan jendela kamar yang menghadap langsung ke taman bunga-bunga kesayanganku, aku termangu dengan tatapan kosong. Bias matahari sore sedikit menerpa wajah. Tidak dapat kupungkiri, ucapan wanita tadi siang itu mengusik pikiranku hingga sore hari. Terlebih, Bang Surya belum menelpon dari tadi siang, meskipun ia rutin mengirimiku pesan singkat. Tapi hati seperti mencium asap yang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah wanita tadi siang benar-benar pernah berjumpa dengan istri Bang Surya, tapi itu bukan aku? Oh Tuhan, aku butuh petunjuk-Mu. Tolong perlihatkannya kepada hamba. Dicariin malah sedang melamun di sini. Hayo, saya yang lagi lamunin apa? Aku tersentak. Bang Surya tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya di pinggang. Ia juga memberi sun sayang, juga elusan halus pada calon bayinya yang belum genap 4 minggu itu. Aku bingung harus bersikap bagaimana, lalu memilih diam tanpa menyambut sentuhannya. Hal itu membuat Bang Surya mengurai diri, beralih menatap wajahku. Karena sedang kesal, aku membuang pandangan. Ada apa sih? Kenapa sikap sayang begini? Apa terjadi sesuatu selama abang tidak ada di rumah? Atau sayang lagi ngidam? Katakan, sayang mau makan apa sekarang? Mangga muda atau... Aku berusaha abai dan pergi, namun ia berhasil menahanku. Lalu pertanyaan-pertanyaan datang silih berganti. Hei, saya kenapa? Apakah abang melakukan kesalahan yang tidak abang sadari? Aku bergeming, diam, menatap dalam manik matanya. Mata yang hampir 2 tahun ini selalu kutemukan harta karun yang bernama ketenangan hati di sana. Aku bahkan rela menyelam jauh dan berlama-lama. Tapi hari ini semua itu tidak ada, malah semakin bertambah-tambah cemas. Aku berkata, siapa gadis yang kamu temui tadi siang? Aku mendengar suaranya sesaat sebelum kamu buru-buru menutup panggilan. Kamu? Apa abang tidak salah dengar? Sayang panggil abang, kamu?